Ada 7 tingkatan zikir. Dan semua tingkatan ini harus dilalui. Ini yang saya bilang kemarin bahwa zikir jahar dan zikir khafi memiliki keterkaitan. Tidak bisa kemudian dilompati salah satunya. Dua-duanya harus dilakukan secara berurutan. Kenapa zikir jahar pun ada tingkatannya? Pertama zikrul lisan. Apa zikrul lisan? Kata Tuan Syekh, zikrul lisan itu faka'annahu bidzalika yadhkurul qalba ma nasiya min dzikrillahi ta'ala. Seakan-akan hatinya berzikir. Jadi orang kalau kemudian berzikir secara jahar keluar dari lisannya, dia baru seakan-akan hatinya berzikir. Seakan-akan. Berarti kan kalau seakan-akan tidak sesungguhnya, tidak sebenarnya. Kalau kata orang Sunda mah cenah gitu, ya. Kalau orang Sunda kan gitu, cenah. Ya, mungkin dia sedang berzikir hatinya. Kalau bahasanya Kiai Wafi kan selalu kalau cuma di lisan burung beo juga bisa. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi abini mahabbataka wa ma'rifataka hadratul mukarram wal muhtaram sahibul fadilah wal arif billah awasilatun bainana wa bainallah Mursyiduna fi hadha zaman As-Sayyid As-Syekh Ahmad Sabir Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu hormatan kita semuanya. Hadatul mukarramin, para ustadz, para jangan, para mubalik dan mubalighah, para imam khataman, imam manaqib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kami hormati. Hadirin hadirat ikhwan dan akhwat, para murid Abah yang sama-sama sedang berkhidmat, mengamalkan, melaksanakan dan melestarikan ajaran tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya yang sama-sama kita hormati, terutama sekali kepada pemangku manaqib, yaitu keluarga besar Bapak Insinyur Syamsul Bahri dengan Bu Eliana Rosalina yang sama-sama kami hormati. Mudah-mudahan dengan karomah barokah Sohbul Manaqib ini sebagai pemangku manaqib keluarga Bapak Syamsul Bahri mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami doakan semuanya, ya, kita doakan mudah-mudahan putri beliau yang menikah sudah berapa tahun ternyata belum dikaruniai putra. Siapa namanya? Hah? Nggak ada di situ. Iqmal Damawi bin Abdallah. Nah, jadi ini Iqmal Damawi bin Abdullah Taslim dan Khairun Nisa Natasha Putri binti Syamsul Bahri. Mohon doanya untuk segera diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Allahumma jalla barakah karomah Sabr Wafa Tajul Arifin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Juga di depan rumah kita ini banyak sekali barang-barang. Itu mudah-mudahan Pak Samsul diberi kelancaran oleh Allah SWT dalam menjajakan barang-barang alat sekolah.
Jadi alat sholat sedang diusahakan oleh Pak Samsul, mudah-mudahan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala hadina wala kunatun dolina barakamul Quran al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Juga para ikhwan dan akhwat murid apa, mudah-mudahan apa yang diinginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ya qadal hajat, Allahumma ya ghafir muhinat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah, malam hari ini malam penuh dengan berkah. Manhajib kita dihadiri oleh putri wakil talqin di Jakarta. Ini ada putrinya datang ke sini, ini di belakang ini. Ya, putri bungsu. Putrinya wakil talqin yang bungsu, Pak Kolonel Abdul Rashid Effendi almarhum. Mudah-mudahan beliau ini dan menantunya sekarang sedang di ini ya, insya Allah pada akhir bulan Mei akan mengakhiri masa tugasnya. Mudah-mudahan diberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang baru nanti juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Para ibu dan para bapak, malam hari ini akan ada khataman yang lebih daripada yang biasa, lebih banyak. Jadi nanti setelah maghrib supaya tidak terlalu malam akan diberikan oleh hari yang menang. Ya, ceramah hari ini meneruskan ceramahnya. Silahkan deh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryagil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil akhyar wa ashabihil akhyar adada ma ni'amillahi wa ifdalih. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadratil mukarramin, para asatidah, para muballigh, muballighah, imam hataman, imam manakib, para sesepuh TKN, juga kita semuanya insyaallah yang sedang belajar menjadi murid pengarsa Abah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa kuatkan kita dalam keistiqomahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita di dalam kebaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan kita sebagai orang-orang yang terus belajar berkhidmah, mengamalkan, mengamankan dan melestarikan wasiat pengarsa Abah, yaitu adalah amaliyah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Para ibu, para bapak, di dalam kemudian kita berthariqah, di dalam kemudian kita belajar menjadi seorang salik, maka amaliyah utama yang disampaikan oleh pengarsa Abah kepada kita adalah istiqomah di dalam menjalankan zikir. Berbeda dengan kemudian kalau kita mengambil baiat talqin thariqah-thariqah lain.
Kalau tariqah lain, contoh Naqsyabandiyah Khalwatiyah, maka kemudian amaliyahnya adalah khalwat 40 malam. Tidak boleh keluar dari tempat khalwat kecuali batal wudhu. Atau kemudian tariqah yang lainnya tentu kemudian berbeda-beda dalam segi amaliyah yang merupakan ijtihad dari para mursyidnya masing-masing. Tapi khusus dalam tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, maka kemudian amaliyah yang paling utama adalah zikir jahar dan zikir khafi. Bukan riyadhahnya, bukan kemudian ya khataman seminggu sekali, manakib sebulan sekali gitu ya. Tapi kemudian yang betul-betul harus kita pegang adalah zikir jahar dan zikir khafi. Makanya pangarsa Abah sebagai seorang mursyid menilai seorang murid bukan dari seberapa keras riyadhahnya, tapi kemudian dari seberapa baik pengamalan dalam zikirnya. Kenapa demikian? Karena kalau kemudian kita membaca di dalam kitab Tanwirul Qulub, Syekh Al-Qurdi itu menyampaikan bahwa tidak ada jalan lain liwusuli ilallahi ta'ala illa bidzikr. Tidak ada jalan untuk kemudian seseorang itu bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali kemudian dengan zikir. Bahkan Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Azkar, di dalam muqaddimahnya, beliau menyampaikan afdalul ibadah indallahi ta'ala zikrullah. Amal yang paling baik di sisi Allah, ibadah yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zikir kepada Allah. Kenapa? Li'annahu la yata'allaqu ma'al awqati wal amakin. Karena zikir kepada Allah itu tidak terikat dengan tempat dan waktu. Sholat ada waktunya. Tidak sah orang melaksanakan sholat subuh di waktu zuhur kecuali qadha, kecuali sholatnya suhur, atau yang lagi musim jamak combo, subuh sampai isya di jamaknya waktu isya. Nah, artinya baru bangun isyanya gitu, jamak combo. Tidak sah karena dia berikatan dengan waktu as-salatu ala waktiha. Orang berhaji datang ke Arafah di tanggal 10 lah, sudah tidak sah hajinya. Kenapa? Karena seharusnya orang berada di Arafah tanggal 9. Jadi kalau Bapak Ibu mau Arafahnya rada lega, sepi, bisa datang tanggal 8 atau tanggal 9, silahkan. Nggak ada siapa-siapa, insya Allah tanggal 10 kosong, karena semua sudah ke Mina. Wukufnya hanya pada waktunya, yaitu adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa kapan? Min tulu'il fajr ila ghurubi syams, dari mulai terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Kalau misalnya kira-kira panas siang hari, puasanya dipindah min ghurubi syams ila tulu'il fajr, dari mulai terbenam matahari sampai terbitnya fajar, sah tidak? Tidak. Atau sedang bulan Ramadan dapat proyek, nanti kita pindah aja bulan puasa Ramadannya ke bulan Syawal. Nggak bisa, kecuali qadha, lain kasus gitu. Maka kemudian zikrullah menjadi amal yang paling baik di sisi Allah, karena kemudian ia tidak berikatan dengan tempat dan waktu. Kapanpun bisa dilakukan. Tapi tidak semua zikir itu bisa mengantarkan seseorang usul kepada Allah. Kenapa? Kalau kita baca di dalam kitab Sirul Asrar, Tuan Syekh menyampaikan falikulli maqamun martabah khasah. Setiap makom itu punya tingkatannya tersendiri. Termasuk juga di dalamnya adalah zikir. Imma jahran
au khafiyan, baik itu secara jahar maupun khafi. Selama ini kan kita hanya mengetahui zikir itu ada berapa, Pak? 2, hanya jahar dan khafi. Padahal di sini Tuan Syekh membagi zikir itu ya kepada zikrul lisan, zikrul nafs, zikrul qalb, zikrul ruh, zikrul khafi, lalu kemudian zikrul sir, zikrul khafi, lalu kemudian zikrul akhfal khafi. Ada 7 tingkatan zikir. Dan semua tingkatan ini harus dilalui. Ini yang saya bilang kemarin bahwa zikir jahar dan zikir khafi memiliki keterkaitan. Tidak bisa kemudian dilompati salah satunya. Dua-duanya harus dilakukan secara berurutan. Kenapa zikir jahar pun ada tingkatannya? Pertama zikrul lisan. Apa zikrul lisan? Kata Tuan Syekh, zikrul lisan itu faka'annahu bidzalika yadhkurul qalba ma nasiya min dzikrillahi ta'ala. Seakan-akan hatinya berzikir. Jadi orang kalau kemudian berzikir secara jahar keluar dari lisannya, dia baru seakan-akan hatinya berzikir. Seakan-akan. Berarti kan kalau seakan-akan tidak sesungguhnya, tidak sebenarnya. Kalau kata orang Sunda mah cenah gitu, ya. Kalau orang Sunda kan gitu, cenah. Ya, mungkin dia sedang berzikir hatinya. Kalau bahasanya Kiai Wafi kan selalu kalau cuma di lisan burung beo juga bisa. Makanya ini yang membedakan antara orang yang bertorikoh dengan tidak. Orang yang tidak bertorikoh, walaupun membawa tasbih kemana-mana, lidahnya, lisannya terus basah dengan zikir, faka'annahu, seperti bidzalika yadhkuru qalba. Mungkin sepertinya zikir hatinya tuh seakan-akan sedang berzikir. Padahal kemudian yang berzikir hanya lisannya saja. Berpahala. Bapak Ibu sekarang misalnya kesandung jatuh ngucap istighfar, berpahala. Karena semua likulli dzikrin hasanah, setiap zikir itu mengandung kebaikan di sisi Allah. Sesimpel-simpel mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan subhanallah, itu kan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Belum. Karena itu baru pada step yang pertama, baru zikrul lisan. Maka kemudian masuklah kepada yang kedua, zikrun nafs. Bahwa kemudian fahuwa dzakara ghairu masmu' bil huruf was-saut. Zikirnya itu tidak terdengar baik huruf maupun suara. Contohnya seperti apa? Di dalam hati mengatakan Allah, dalam hati mengucap istighfar. Makanya sekali lagi dibilang zikir khafi kita itu bukan di dalam hati mengucapkan kalimat Allah, bukan di dalam hati mengucapkan lafaz la ilaha illallah, karena itu baru masuk pada zikrun nafs. Artinya seseorang hanya menyembunyikan zikirnya dari lisan, diucapkannya di dalam hati. Ini baru masuk pada tahapan zikrun nafs. Belum sampai pada zikir khafi. Belum sampai. Makanya kalau kata Pangarsaba kan la harokata wala sauta wala harfa, tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya, tidak ada gerakannya. Itu zikir khafi. Mungkin ada yang sudah terbiasa sambil tawajuh jarinya mengetuk-ngetuk. Nggak apa-apa, mungkin menyelaraskan dengan detak jantung. Khusyuk, nggak apa-apa, yang penting khusyuk dulu. Gitu ya. Daripada ngantuk gitu. Kan kelihatan nanti kalau jarinya lama-lama berhenti, nah berarti sudah tenggelam di dalam lautan ma'rifatnya Allah gitu. Kalau orang tasawuf enaknya begitu. Jadi kalau pada subuh gitu kan lagi ngantuk, mulai begini gitu. Oh, Pak zikirnya lama sekali tadi. Jarinya mengetuk, lama-lama berhenti. Saya sedang tenggelam dalam lautan ma'rifat. Diam, kalau yang belum talqin belum bisa usul.
padahal ketiduran. Ya tapi itu tanda nikmatnya zikir. Sampai tidur. Sampai tidur. Karena zikir itu harus mendatangkan ketenangan. Ketenangan. Nanti kita tes ketika kemudian mengucap ya Latif 16.664 kali. Kalau kemudian lama-lama hilang suaranya, berarti sudah mendapatkan ketenangan. Ya kan, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Zikir itu mendatangkan ketenangan, bukan keresahan gitu. Makanya kalau misalnya khataman tam suaranya hilang, biarkan. Bisa jadi dia sudah menemukan ketenangannya di dalam zikirnya itu. Ya, kembali lagi bahwa kemudian zikrun nafs itu dalam hatinya masih diucapkan, tapi tidak keluar dari lisannya, maka tidak ada suaranya, tidak ada hurufnya, tidak ada gerakannya, tapi ternyata di dalam hatinya masih kemudian mengucapkan ismudzat, masih kemudian menyebut asma Allah, masih kemudian mengucap la ilaha illallah ataupun zikir-zikir yang lainnya, gitu ya. Makanya kemudian di sini sebutkan bal masmu bil hissi wal harakati fil batin. Jadi terdengar secara batin, artinya kemudian ya bisikan-bisikan di dalam hati. Ya kalau yang biasa nonton sinetron tuh kan suka ada tuh misalnya ini gitu tuh sambil diem gitu ada suaranya. Nah, itu zikrun nafs. Baru kemudian masuk pada tahapan yang kedua. Yang ketiga adalah zikrul qalb. Masuk kepada zikirnya kolbu. Zikirnya kolbu ini apa? Fahuwa mulahadzatul qalba ma fi dhamirihi min jalali wal jamal. Nah, kurang lebih definisi zikir khafi yang kita pahami ini. Hatinya berzikir dengan cara apa? Mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala fil jalali wal jamal, dalam keagungan dan keindahannya Allah. Hati menyadari, oh Allah ini maha agung, oh Allah ini menciptakan segala sesuatu, oh musibah ini datang dari Allah, nikmat ini datang dari Allah. Awalnya dari mana? Dari hati, yang kemudian keluar di lisan. Zikrul qalb. Tidak menyebutkan kalimat Allah hatinya kan, tapi keluar dari lisan. Hatinya kan tidak. Hatinya hanya berupa kesadaran akan keagungannya Allah, akan kesempurnaannya Allah, atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Hatinya menyadari ini zikrul qalb. Posisinya di dalam hati. Tapi kemudian yang paling tahapan pertama seseorang itu kemudian bisa dikatakan berhasil dalam zikirnya ketika kemudian dia sudah masuk pada tahapan zikrul ruh. Kenapa? Karena zikrul ruh akan menghasilkan musyahadatu anwaru tajalliyatis sifat. Ketika seseorang itu sudah zikirnya mencapai pada tahapan zikrul ruh, maka kemudian semua yang dilihat adalah bentuk tajallinya Allah Subhanahu wa taala. Bentuk tajallinya Allah. Simpelnya tidak ada satupun yang dilihat oleh kita selain memang itu mendatangkan atau mengantarkan kita ingat kepada Allah. Inilah yang oleh Ibnu Arabi disebut dengan wihdatus syuhud. Bahwa kita kemudian menyatukan pensaksian kita kepada alam semesta ini, bahwa semuanya yang ada hanya Allah. Tidak ada hariri. Yang Bapak Ibu lihat adalah Allah. Bukan saya mengikrarkan Allah. Kenapa yang Bapak Ibu lihat Allah? Karena hakikatnya saya menciptakan Allah. Kita ini nol. Alam semesta ini semuanya nol. Maka yang dilihat semuanya adalah Allah, karena semuanya dari Allah. Ini orang kalau sudah sampai pada zikrul ruh, maka yang akan lahir apa? Tentu hati itu akan terus kemudian
merasakan kedekatan dengan Allah, karena semua yang dilihat adalah kembali kepada sumbernya yang satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada lagi yang lain. Dan akan melahirkan apa? Bagaimana kemudian kita di dalam menyikapi segala sesuatu itu, pasti kita bisa mengembalikan kepada Allah. Contoh, Umar bin Khattab itu ketika diberikan ujian, beliau menjawab, Alhamdulillah. Loh, kenapa diberikan musibah? Jawabannya Alhamdulillah. Karena kemudian yang musibah datang dari Allah. Dan kemudian Allah itu pasti akan menguji seorang hambanya sebagai bentuk cinta. Innallaha idza ahabba qauman ibtalah. Allah itu kalau cinta pada seorang hamba, itu pasti ngasih ujian. Hati-hati orang yang tidak pernah diuji. Nggak ada orang naik kelas nggak lewat ujian. Dari zaman pendidikan kita, sistem sekolah rakyat, sampai hari ini kurikulum yang katanya merdeka, ya, semua pasti lewat ujian kalau mau naik kelas. Maka kemudian berbahagialah ketika kemudian kita diuji oleh Allah dalam kehidupan kita, karena tandanya Allah mau naikin kelas kita. Justru hati-hati kalau kemudian kita lalai tapi tidak diuji oleh Allah, maka ini yang disebut dengan istidraj. Ditumpuk nikmatnya di dunia, azabnya ditabung, diakhirkan. Jadi ketika nanti di akhirat disekaliguskan tuh. Nah, kan di dunia tidak diuji, oh, sekarang bagiannya di akhirat gitu. Makanya waktu saya di Sudan itu, orang-orang Sudan itu selalu ngomongnya, insya Allah kita mah orang-orang yang berbahagia yang hidup di Sudan gitu. Emang kenapa? Insya Allah di akhirat nggak akan dapat azab dari Allah. Kenapa? Ujiannya udah dihabisin di dunia semua. Semuanya gitu ya. Ya itu bahasanya begitu. Tapi ya itu, kembali lagi bahwa kemudian ketika seseorang itu sudah mencapai martabah zikirnya pada zikrul ruh, bagaimana kemudian ruhnya yang betul-betul berzikir kepada Allah, maka kemudian segala sesuatu yang dilihat itu ya kembali kepada sumbernya yang satu, yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah kemudian masuk kepada zikrus sir. Zikir sir ini bentuknya seperti apa? Sudah tidak ada wujudnya. Karena zikrus sir di sini adalah muraqabatu mukasyafatul asraril ilahiyah. Bagaimana kemudian kolbu kita betul-betul bisa mengungkap rahasia-rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa menyaksikan rahasia-rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah tampakkan kepada kita. Sudah kasyaf, baru sampai di krusir nih, baru kelima nih, sudah kasyaf. Nah, jadi kan udah kebayang kan, masih jauh kan gitu kan. Ini baru kelima nih, masih jauh banget nih gitu ya. Makanya kembali lagi, ati nih mahabbataka ma'rifataka, ati nih udah sabar gitu. Mau kemana sih buru-buru amat? Orang Indonesia ini maunya kan serba instan ya, susah juga gitu kan. Nggak sabaran gitu. Nah ini baru kelima saja sudah sampai pada mukasyafah. Mukasyafatul qulub ila asraril ilahiyah. Bagaimana kemudian hati itu betul-betul bisa menyaksikan rahasia-rahasia yang Allah tampakkan. Bagaimana bentuknya? Allah alam, saya belum ngalamin. Saya cuma nyampein dari Tuan Syekh. Nah, itu agak susah juga gitu ya. Nah, saya mau ngaku-ngaku sih bisa aja gitu, tapi kan nggak laku siapa saya gitu kan. Tapi ini kemudian seseorang itu ketika zikrusirnya sudah jalan, betul-betul sudah sampai pada maqam martabah zikrusir, maka kemudian dia akan bisa melihat seluruh rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita kan masih jauh. Kenapa masih jauh? Kadang dikasih ujian, jawabannya Allah, kenapa harus saya terus ya Allah? Capek gitu, kali-kali mah dikasih enak lah gitu ya Allah. Padahal lupa kita sama apa yang udah dikasih sama Allah. Berapa banyak Bu, Pak, hari ini orang oksigen harus beli ya. Nikmat paling kecil gampang lah Bu, Pak. Dikasih lubang hidung agak ke bawah gini aja udah enak. Sekarang coba Bapak Ibu bayangin kalau Allah balik lubang hidungnya ke atas, hujan. Nah, agak susah kan gitu ya.
Atau kemudian yang paling gampang tiba-tiba dikasih hidungnya keras, nggak bisa ditutup. Nah, ada orang kentut di sebelahnya, hidung nggak bisa ditutup. Gimana? Nikmat dari Allah. Allah kasih ginjal dalam keadaan sehat, malah dikasih 2 gitu kan. Kalau butuh-butuh amat bisa dijual 1, katanya gini. Amit-amit jangan, Bu. Lumayan 1 itu kan 1,5 M tuh. Barangkali butuh gitu kan. Katanya begitu. Tapi kan bukan tanpa maksud Allah kasih ginjal 2, Allah kasih paru-paru 2 gitu ya. Jantung aja dikasih 1. Ini bukan tanpa maksud. Kenapa kita tidak pernah berpikir kepada hal-hal seperti itu? Apa sih rahasianya? Oh, ternyata sama kayak pesawat. Pesawat itu kalau mesin yang sebelah rusak masih bisa terbang pakai mesin yang sebelah lagi. Coba sekarang Bapak Ibu dikasih ginjalnya cuma sebelah. Rusak nggak ada cadangan, Bu. Seperti itu. Makanya kenapa jantung diberikan 1? Karena supaya kita betul-betul jaga jantung itu. Makanya dikasihnya cuma 1. Masalahnya hari ini yang paling sering kedodoran jantung gitu. Ginjalnya sehat, parunya sehat, jantungnya enggak gitu kan. Lebih banyak kan begitu. Tapi ya ini sebagian kecil lah contoh dari bagaimana kemudian rahasianya Allah gitu ya, yang kemudian ya kita seringkali tidak bisa mengetahui itu gitu ya. Apa yang kemudian Allah berikan kepada kita gitu ya. Barulah kemudian masuk kepada dzikrul khafi. Apa dzikrul khafi? Dzikrul khafi fahuwa mu'aqabatu anwaru jamali dzatil hadiyah fi maq'adi sidqin. Bahwa kemudian zikir kita secara khafi itu betul-betul kemudian kita bisa melihat cahaya kesempurnaannya Allah Subhanahu wa taala fi maq'adi sidqin. Pada posisi yang sebenar-benarnya. Nah, kenapa Tuan Syekh mengatakan seperti ini? Karena seringkali hari ini kita masih meragukan Allah. Ketika disebutkan radina billahi robba, kami ridho Allah sebagai Rob. Kembali lagi, ketika dikasih ujian, di mana Allah? Aina nasrullah? Di mana pertolongannya Allah kepada kita? Kenapa kok kita terus yang diuji? Kenapa kok kita terus yang dikasih musibah? Orang dikasih enak. Padahal kemudian ujian orang kan beda-beda, Bu. Ada orang dikasih mobil Alphard, nikmat. Kita belum tentu jadi nikmat. Bisa jadi ujian. Bayar pajaknya jadi ujian. Ngisi Pertamaxnya jadi ujian. Ini makomnya masih makom Avanza. Sabar dulu sedikit. Jangan mau lompat langsung ke BMW. Avanza pun insya Allah bisa jadi BMW, Bu. BMW itu kan singkatan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi BMW. Ntar dulu, sabar. Kenapa? Karena orang punya tingkatan yang berbeda-beda. Maka Allah kasih ujian, kasih nikmat sesuai dengan kadarnya. Nggak ada orang kemudian miskin. Nggak ada kemudian orang susah. Kenapa? Karena Allah sudah tetapkan rizkinya masing-masing. Cuma kadang kita belum menemukan kuncinya aja. Yang inilah kemudian yang kadang menjadikan kita meragukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian zikir itu harus bisa membuka hati kita, menjadikan Allah Subhanahu wa taala dalam posisi yang sebenar-benarnya sebagai Tuhan, sebagai Rabb. Nah, ini kan syariatnya harus kuat, akidahnya harus kuat, amaliyahnya harus kuat. Baru kemudian seseorang itu bisa terbuka. Kalau tadi kemudian mukasyafah baru menyaksikan, bagaimana kemudian dalam dzikir sir ini betul-betul gitu ya, kita menempatkan Allah pada posisi yang sebenar-benarnya. Nggak ada lagi kemudian orang yang ya contoh lah sekarang kalau kemudian kita baca di Manqobah, kenapa Tuan Syekh ketika kemudian dirampok beliau jujur aja? Kenapa? Karena kemudian beliau betul-betul menempatkan Allah sebagai asyahid, Allah yang maha melihat. Tidak ada keraguan. Nah, kita kan kadang ragu. Nyolong-nyolong dikit lah, nggak apa-apa. Kan ruangannya tertutup juga, gitu kan. Ruangannya tertutup juga, kayaknya nggak lihat lah.
Atau gampangnya misalnya zaman kecil ya, wudhu pura-pura kumur-kumur, masuk satu genggam, yang keluar tinggal sedikit gitu. Nggak kelihatan kan, tetap keluar juga akhirnya. Nah ini contohnya kemudian ya kita belum bisa menempatkan Allah secara benar gitu ya. Maka kemudian yang paling terakhir adalah akhfal khafi fahuwan nazar ila haqiqatil haqqil yakin wala yattali'u alaihi ghairallahi ta'ala. Orang ketika kemudian sudah sampai pada zikir akhfal khafi, maka kembali lagi bahwa tidak ada hal apapun yang ia rasakan, yang ia lihat, yang ia jalani, kecuali semua yang muncul adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tawajjuh kita itu ketika kemudian betul-betul mencapai pada akhfal khafi, maka disitulah letak bagaimana kemudian kita bisa memunculkan rasa. Kan Allah sendiri yang menyebutkan banaitu fi jawfi bani adama qasran wa fi qasri sadran wa fi sadri qalban wa fi qalbi fuadan wa fi fuadi lubban wa fi lubbi sirran wa fi sirri ana. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan Bani Adam, manusia, maka Allah menciptakan satu istana yang besar. Di dalam istana itu ada dada, di dalam dada itu ada qalb, di dalam qalbu itu ada fuad. Fuad itu kalau bahasa kita apa ya? Mata hati. Di dalam fuad itu ada lub. Nah, biasanya di serap bahasa Indonesia jadi lubuk hati, gitu ya. Wa fi lubbi sirra. Dan di dalam lub itu ada sir, ada rasa. Wa fi sirri ana. Dan kata Allah, di dalam rasa itulah ada Allah. Maka ketika Allah menyebutkan ana aqrabu min hablil warid, aku itu lebih dekat dari urat nadi. Kenapa? Karena ternyata Allah itu ada di dalam rasa. Masalahnya rasa ini yang sering tertutup. Siapa yang bisa membuka rasa ini? Tentu seorang mursyid. Melalui apa? Melalui amaliyah dzikir jahar. Makanya dzikir jahar itu diperintahkannya bagaimana? Bisautin qawi, dengan suara yang keras. Kenapa? Bisa jadi dada kita yang masih keras, dadanya sudah terbuka, ternyata kolbunya yang masih keras. Kolbunya sudah terbuka, ternyata fuadnya yang masih keras. Fuadnya terbuka, ternyata lubnya yang masih keras. Masuk kepada sir, membuka sir, barulah kemudian bisa terasa dzikir khafinya. Karena disitulah Allah berada di dalam rasa. Loh, kenapa kok Allah dalam rasa? Bukankah kalau kemudian secara letterlek kan teman-teman kita di Salafi itu selalu menyebut Allah fis sama gitu. Allah itu di langit. Ya betul, kita nggak bisa menafikan. Karena kemudian memang Allah sendiri yang menyebutkan bahwa kemudian alal arsy istawa gitu ya, Allah itu ya ada di langit. Tapi kemudian apakah makanal ulia, atau kemudian memang karena tingginya kedudukan Allah. Tapi kan balik lagi, Allah ada di atas misalnya gitu ya. Kalau kemudian kita memahami secara tekstual, Allah ada di atas, lalu kemudian apa fungsinya aqrabu min hablil warid? Karena kembali lagi Allah itu harus kita upayakan untuk kita hadirkan dalam rasa kita. Kan buktinya sekarang banyak orang sholat, tapi kemudian melakukan kemaksiatan, melakukan keburukan, padahal kemudian inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Allahnya tetap ada, tapi hilang di mana? Hilang di hati, hilang di rasa. Allah hanya dibawa ke masjid, Allah hanya dibawa ke tempat pengajian. Lagi di masjid, Masya Allah khusyuknya. Sudah masuk kantor, sudah lain lagi cerita. Kan banyaknya begitu yang menghuni suka miskin. Gitu kan? Nah inilah yang kemudian pengarsa Abah ingin ajarkan kepada kita, menghadirkan rasa itu. Oke, kejauhan. Makanya kalau kita membahasnya Tuan Syekh, patokannya Tuan Syekh kan jelimet gitu kan. Makanya pengarsa Abah sudah menyederhanakan saja. Intinya dalam zikir khafi itu hadirkan rasa itu.
Dan tidak bisa rasa itu muncul kecuali kemudian zikir jahar kita sudah baik. Mohon maaf, lakukan zikir jahar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh pengarsa Abah. Karena apa? Karena tidak akan berefek apapun ketika kemudian kita melakukan sesuka hati kita. Sudah dikasih tahu kalau buru-buru cukup 3. Ini maksa pengen 165. Akhirnya zikirnya Zikir apa? Haho gitu kan? Lakukan dengan tumak nina zikir itu dengan baik. Maka kemudian akan hasil insya Allah walaupun kita istiqomah 3 gitu ya. 3 juga istiqomah alhamdulillah gitu kan. Kan Ustadz kan al istiqomah tuh khairu min alfi karawah. Ya silahkan gitu ya. Yang penting istiqomah. Karena itu yang berat. Minimal 3 dulu gitu kan. Ya makanya kemudian pengarsa Abah hataman dikasih yang pendek dulu kan, nggak langsung kita disuruh hataman tam kan. Betul. Ketika kemudian kita sudah panjang amalia baru kemudian dibuka lah yang hataman tamnya kan seperti itu. Kenapa ya? Biar nggak berat. Kadang kita ini kan maunya ya itu lagi ya, instan tadi gitu. Kalau bisa dikirnya, bisa nggak kita rapel 10.000 kali misalnya gitu kan? Sekali, tapi nanti sisanya 3. Orang udah dikasih cara supaya nyicil, supaya betul, ya, kita milihnya cara yang lain. Nah ini, hati-hati. Ya makanya kemudian di dalam kita mengamalkan zikir itu harus betul-betul sesuai dengan petunjuk mursyid. Yang ori. Jangan yang KW, karena sekarang banyak KW Thailand, ada KW Vietnam, ada KW Bangladesh, banyak. Udah kayak jersey, gitu ya. Hati-hati. Pengarsa Abah berlepas diri ketika kemudian kita meninggalkan mursyid, berlepas diri. Sudah, nggak usah didengarkan yang kanan, yang kiri nggak usah didengar, nggak usah sibuk dengan yang merah putih, nggak usah sibuk dengan yang hijau kuning, nggak usah sibuk yang biru, terserahlah pokoknya gitu. Sudah, kalau kita kemudian yakin tidak dengan pengarsa Abah, ikut. Itu aja, nggak usah repot. Kita nih kadang-kadang repot, Ustaz. Ini tetangga saya ikut ke yang sana. Ya udah urusan dia, mau ikut ke sana nggak jadi masalah. Masuk surga juga masing-masing. Ya kan, masuk surga kan Bapak Ibu nggak nungguin tetangga dulu gitu, mana ya? Nggak masuk masing-masing. Yang kita inginkan masuk dengan para nabi, dengan para salafus soleh, dengan para aulia. Kita kan nih tetangga kan ini kadang ngerepotin apa masuk surga mau barang-barang, nanti aja. Kita urus dulu diri kita sendiri. Itu balik lagi, hati-hati dalam kita mengamalkan zikir. Adab di dalam tasawuf itu percuma kemudian seseorang sampai gitu kan dicoba semua zikir sampai hafal khofi, dicoba kemudian mengisi semua latifah, tapi ternyata adab kita kepada guru kita tinggalkan, gagal, batal semuanya. Batal semuanya. Karena at-tasawuf kulluhu adab. Tasawuf itu seluruhnya isinya adalah adab. Adab kepada guru mursyid. Ya kenapa, mohon maaf, kenapa Bapak Ibu hari ini memuliakan para wakil talqin? Kan bukan karena sosoknya, tapi karena sosok di belakangnya siapa? Pengarsa Abah. Mandat dari pengarsa Abah. Maka yang kita ikuti kan sebenarnya adalah Abah. Yang mentalkin kita adalah Abah. Jadi kan belakangan muncul lagi tentang apa? Badal wakil talqin. Wakil talqin saja sudah badalnya Abah. Nah, ini ada lagi badal wakil talqin. Berarti kan tangan ketiga udah lewat calok lagi nih. Loh, Bapak Ibu sekarang ditalkin wakil talqin saja sudah calok resmi. Nah, sekarang ada calok lagi ngambil dari calok resmi. Saya nih kayaknya penjualan nggak naik. Coba deh tolong dijualin, kan kurang lebih begitu. Nah, hati-hati. Kan begitu, logikanya begitu. Jangan goyah dengan hal-hal seperti itu. Jangan goyah. Udah, ikut pengarsa Abah, istiqomah, lurus. Semuanya sudah ada lengkap dari pengarsa Abah. Tinggal kita mau menjalankan atau tidak. Ya, apa yang sudah diberikan semuanya, sehingga kemudian betul-betul bimbingan guru mursyid itulah yang bisa mengantarkan kita wusul kepada Allah. Zikirnya itu akan mengantarkan kita wusul kepada Allah, bukan hanya karena usaha kita, tapi disitulah seorang mursyid berperan sesuai kemudian perkataan Tuan Syekh, yadul mursyid fauqa ra'sil murid. Tangan seorang mursyid itu ada di
atas kepala seorang murid ketika kemudian dia betul-betul mengikuti mursyidnya, dan disitulah peran bimbingan ruhani seorang mursyid akan berjalan hingga kemudian kita sampai pada makom yang kemudian mengantarkan kita pada titik kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan panjang juga ya. Mudah-mudahan. Tadinya mau bilang mudah-mudahan yang sedikit ini nanti di belakang panjang Ustaz gitu. Ya, mudah-mudahan yang panjang ini ada manfaatnya ya. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan untuk terus istiqomah nurut tumut kepada apa yang diwasiatkan oleh pengarsa Abah. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalal mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim Inilah sedikit saja ada titipan dari Umi istri Abah. Kami mau berangkat, saya telepon kepada Umi, beliau berkirim salam pada semua jamaah yang ada di Palembang, di Sumatera Selatan ini, dan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bentuk perhatian dari Umi kepada para ikhwan. Jadi tugas saya sudah selesai, sudah kami sampaikan, sudah lunas hutang saya. Jadi Umi hanya belum bisa datang ke sini lagi, hanya kirim salam saja. Baiklah. Ya, Datuk manakib ini dengan salawat banyak